Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Nas bacaan renungan ibadah unit GPM di saat ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tema bulanan, gereja yang dibaharui oleh Roh Kudus. Tema mingguan, Roh Kudus menuntun gereja untuk melayani. Persekutuan ibadah unit GPM yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan renungan firman. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami mohon, ya Roh Kudus, gerakanlah hati kami agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Persekutuan unit GPM yang diberkati Tuhan, judul renungan ibadah unit di saat ini yaitu dibebaskan dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan unit GPM yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini Paulus menjelaskan mengenai keterkaitan orang Kristen dengan hukum Taurat. Ia memulainya dengan analogi untuk memudahkan para pembacanya memahami pengajaran firman Allah. Aturan adalah suatu hal yang mengikat seseorang atau sekelompok dalam suatu lingkungan atau organisasi. Aturan-aturan ini ada yang sangat ketat, sehingga jika ada yang melanggar terhadap aturan itu, bisa berujung pada pemecatan. Hal itulah yang membuat seseorang atau kelompok tidak bebas berbuat karena adanya aturan. Persekutuan unit yang diberkati, tema pelayanan kita di minggu ini berbicara tentang melayani yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, baik selaku pribadi, keluarga, maupun persekutuan unit dalam tuntunan kuasa Roh Kudus.
Sebagai manusia, kalau berbicara tentang melayani, merupakan sebuah hal yang gampang-gampang susah. Gampang atau mudah untuk kita ucapkan, tetapi susah untuk kita lakukan. Sebab kecenderungan sifat kemanusiaan kita lebih suka dilayani daripada melayani. Untuk itu, bagian firman Tuhan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma akan menuntun kita dalam memaknai tanggung jawab melayani di kebun anggur Tuhan. Persekutuan Unit GPM yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam suratnya ke Roma, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana jemaat yang hidup terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Selama berada di bawah hukum itu, hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Paulus menyamakan hal itu dengan ikatan pasangan suami istri bahwa tidak boleh dipisahkan selain oleh kematian. Namun bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita adalah ciptaan baru yang terbebas dari kuasa hukum itu, lalu terikat kepada Yesus Kristus. Dalam hukum Taurat, orang berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Kini, dalam Kristus, mereka dibenarkan menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Karena itu, orang yang percaya kepada Kristus akan melanjutkan kehidupan baru menurut Roh dan tidak lagi terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Persekutuan Unit GPM yang berbahagia, apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka mau mengikuti teladan Tuhan Yesus pun menjadi nasihat bagi kita sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan unit. Demi cinta dan kasih-Nya bagi kita umat percaya, Tuhan Yesus rela meninggalkan kekudusannya di surga, masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi hamba yang menderita. Pelayanan yang memberi kehidupan baru bagi umat percaya, pelayanan tanpa pamrih, pelayanan dengan merendahkan hati dan sukacita. Hal ini memberikan teladan untuk kita melakukannya dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah, sebab kecenderungan orang melihat status pelayanan sebagai sesuatu yang rendah. Orang juga melihat melayani itu sebagai sebuah pekerjaan yang hina. Melayani masih diukur dari untung dan rugi, besar dan kecil apa yang didapat atau yang akan diperoleh. Padahal Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa melayani sebagai pelayan adalah pekerjaan yang besar dan mulia. Siapa yang ingin besar, ia harus menjadi pelayan. Matius 20 ayat 26. Persekutuan unit yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana setiap anggota persekutuan unit memaknai pelayanan sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yesus, yang telah lebih dulu melayani kita demi kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kesempatan untuk menikmati ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan melalui seluruh tugas, kerja, dan pengabdian kita. Hendaknya pelayanan kita dilakukan tanpa pamrih, jangan melihat latar belakang ekonomi, kedudukan maupun jabatan. Jangan karena suka atau tidak suka dan memilih-milih orang dalam pelayanan. Dalam tuntunan Roh Kudus, pelayanan kita dilakukan dengan sukacita demi hormat dan kepujian nama Tuhan Yesus sebagai wujud kesaksian kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak Persekutuan Unit GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan kali ini, kita semakin diyakinkan bahwa
hanya oleh kematian Kristuslah kita memperoleh kebebasan. Karena itu, taatlah kepadanya dan meneladaninya dalam kehidupan kita. Sikap hidup kita harus mencerminkan Tuhan Yesus sebagai orang yang telah ditebus lunas oleh Yesus. Kita tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat dan segala peraturan tambahannya seperti orang Yahudi. Tetapi kita terikat menjalankan hukum Taurat dan firman Tuhan dengan kesungguhan hati agar hidup keimanan kita semakin memuliakan Allah dan menyerupai karakter Yesus Kristus. Bukan dengan mematuhi hukum Taurat kita menjadi benar, namun karena kasih Allah kita dibenarkan. Amin.